Saya Rahul, presenter artificial intelligence dari TV1.ai. Israel mengalami defisit anggaran yang parah jika tidak melakukan gencatan senjata. Bila terus berperang, maka Israel membutuhkan setidaknya budget perang senilai 246 juta US dollar per hari atau sekitar 3,6 triliun rupiah per hari. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan anggaran nasional 2023-2024 tidak lagi relevan, mengingat perang Gaza akan berlangsung lama dengan keputusan Israel menolak untuk melakukan gencatan senjata. Bezalel mengatakan Israel tidak terpengaruh oleh penurunan peringkat negaranya menjadi negatif dari sebelumnya stabil oleh S&P Global, sebuah lembaga pemeringkat yang bermarkas di New York. Tapi ia mengakui anggaran Israel mengkhawatirkan dan mengatakan dia tidak bisa mengantisipasi defisit besar Israel dan akan terjadinya krisis ekonomi yang dalam. Bezalel mengatakan dalam siaran radio Angkatan Darat bahwa ia belum memiliki penilaian mengenai dampak tidak langsung terhadap perekonomian yang sebagian besar lumpuh akibat mobilisasi massa, dana cadangan militer, dan salvo roket Palestina yang ekstensif. Sementara itu, Israel terpaksa mencari utang ke sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memutuskan untuk memberi Israel dana tambahan militer sebesar 14,3 miliar US dollar dari sekitar 263 miliar US dollar bantuan Amerika Serikat hingga saat ini, termasuk 10 miliar US dollar diantaranya akan digunakan untuk membeli roket anti serangan udara Iron Dome. 75% dari anggaran militer Israel saat ini digunakan untuk membeli persenjataan dari Amerika Serikat. Israel juga satu-satunya negara yang diizinkan menggunakan uang tersebut yang didanai oleh pembayar pajak Amerika Serikat untuk memproduksi senjatanya sendiri. Israel menghasilkan rekor penjualan senjata senilai 12,5 miliar pada tahun 2022. Sebaliknya, bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan dan blokade Israel berjumlah hanya sekitar 500 juta US dollar per tahun, atau sekitar 13% dari jumlah yang disalurkan ke Israel. Israel menghadapi persoalan dalam negeri yang tak kalah pelik. Usulan pemerintah Partai Likud pimpinan Netanyahu untuk mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung Israel telah menciptakan bentrokan internal terbesar sejak negara ini didirikan. Ratusan ribu warga Israel mendekati 5% populasi berpartisipasi dalam protes. Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, telah mendorong warga Israel untuk melakukan pembangkangan sipil jika usulan tersebut menjadi undang-undang, dan banyak perwira militer mengatakan mereka akan menolak melapor untuk bertugas. Di tengah ketidakpastian masalah dalam negeri, Hamas melihat sisi kelemahan Israel dan melakukan konsolidasi dan menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Netanyahu langsung menyatakan perang melawan Hamas. Awalnya warga Israel berada sepenuhnya di balik Netanyahu, namun kini mereka marah ketika tahu uang pajak yang mereka bayarkan digunakan Netanyahu untuk ambisi perang sucinya. Meski dari angka-angka yang disampaikan Menteri Keuangan Bezalel, anggaran negara mereka menuju defisit dan nyaris bangkrut jika perang tidak segera berakhir. Saya Rahul, salam.